Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan melanjutkan mengenai legal opinion sebagai salah satu materi dalam perkuliahan laboratorium perancangan kontrak. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian legal opinion. Apa yang dimaksud legal opinion? Yaitu suatu pendapat dari seorang ahli hukum mengenai penerapan hukum tertentu terhadap peristiwa tertentu yang sangat dilematis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk membuat sebuah legal opinion. Ada langkah-langkah tertentu yang bisa dilakukan dalam pembuatan legal opinion ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum. Jadi ada suatu peristiwa di dalam kehidupan masyarakat yang sangat dilematis mengenai suatu hal tertentu, kemudian diidentifikasi menjadi fakta hukum. Nah, dari fakta hukum ini, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah hukum atau legal issue. Jadi diidentifikasi menjadi legal issue atau masalah hukum. Kemudian yang langkah ketiga adalah inventarisasi aturan hukum sebagai dasar hukum untuk analisis terhadap peristiwa hukum tadi. Kemudian membuat sebuah analisis hukum. Dan selanjutnya yang kelima adalah membuat kesimpulan. Pada identifikasi fakta hukum, di sini mengidentifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum. Apakah suatu peristiwa yang dilematis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu tergolong menjadi fakta hukum ataukah bukan fakta hukum? Nah, ini diidentifikasi dulu supaya terlihat jelas apakah peristiwa tersebut termasuk fakta hukum ataukah bukan fakta hukum. Kemudian yang kedua, fakta hukum menjadi dasar atau objek analisis kasus. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya tadi, nah fakta hukum, kalau ini merupakan fakta hukum, ini menjadi dasar atau objek bagi analisis sebuah kasus tadi. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah hukum. Langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah hukum atau legal issue. Nah, ini dapat dilakukan hal-hal identifikasi seluruh permasalahan hukum. Jadi tadi setelah diidentifikasi menjadi suatu permasalahan hukum, kemudian identifikasi seluruh permasalahan hukum tadi, dan permasalahan hukum ini diklasifikasi untuk memberikan fokus dan arah untuk analisis hukum. Nah, jadi sudah dari fakta atau peristiwa konkret, kemudian diidentifikasi menjadi fakta hukum, menjadi peristiwa hukum, kemudian apakah ini merupakan fakta hukum atau bukan. Nah, kemudian diidentifikasi menjadi suatu masalah hukum atau legal issue. Nah, permasalahan hukum ini diklasifikasikan untuk memberikan fokus bagi suatu analisis hukum. Nah, masalah atau isu hukum ini dirumuskan secara tepat di dalam dokumen yang dibuat tadi atau dokumen legal opinion tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah inventarisasi aturan sebagai dasar hukum untuk analisis bagi peristiwa tadi. Jadi di sini dicari hukumnya yang mana yang akan diterapkan terhadap peristiwa masalah hukum tadi. Yang tadi peristiwa konkret diidentifikasi menjadi fakta hukum, dan kemudian diidentifikasi menjadi permasalahan hukum, dan kemudian dicarikan hukumnya. Nah, hukumnya apa bagi peristiwa atau permasalahan hukum tersebut. Nah, hukum mana yang akan diterapkan bagi permasalahan hukum tersebut. Nah, ini mengumpulkan aturan-aturan, berbagai aturan, peraturan perundang-undangan, semuanya dikumpulkan, kemudian dianalisis terhadap untuk diterapkan pada fakta hukum, pada permasalahan hukum tadi. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan satu dengan aturan yang lain, kemudian tentukan aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Jadi ini semacam memberikan suatu penemuan hukum.
menemukan hukum terhadap peristiwa konkret. Nah, peristiwa konkret yang sudah menjadi peristiwa hukum dan kemudian menjadi masalah hukum. Nah, disinilah kemudian dicarikan hukumnya untuk menganalisis hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat analisis hukum. Jadi setelah melihat fakta hukum, masalah hukum, kemudian juga kemudian dicari hukumnya yang mana yang akan diterapkan. Nah, kemudian dibuatlah analisis hukum. Nah, permasalahan tadi dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Kemudian yang kedua bisa dilakukan analisis juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan. Jadi berbagai hal dari penemuan hukum, sumber-sumber penemuan hukum itu dilihat. Jadi dari peraturan perundang-undangan, kemudian bisa hukum kebiasaan, kemudian juga bisa putusan pengadilan atau jurisprudensi, kemudian doktrin, kemudian kepentingan masyarakat juga bisa menjadi sumber penemuan hukum. Nah, inilah nantinya hukum ini kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum tadi. Kemudian setelah itu dibuatlah kesimpulan. Nah, ini langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, ini menarik kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan. Jadi setelah menganalisis kemudian disimpulkan dari analisis tadi. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan mengenai permasalahan hukum tadi. Bertentangan atau tidak, kemudian diperbolehkan atau tidak, berdasarkan hukum atau tidak. Nah, ini ya, nanti jadi ini harus sesuai dengan permasalahan hukum tadi. Ini kesimpulannya harus sesuai dengan permasalahan hukum yang kemudian dianalisis, yang kemudian disimpulkan. Nah, ini harus sesuai dengan permasalahan tadi. Apakah sesuai dengan hukum atau tidak? Apakah bertentangan atau tidak? Apakah ini melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak? Ataukah ini melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan sebagainya? Nah, ini sudah dilakukan analisis tadi, kemudian disimpulkan. Dan kemudian rumuskan sejumlah rekomendasi. Jadi setelah menyimpulkan, kemudian dibuat sebuah rekomendasi yang harus dilakukan oleh orang yang meminta untuk dibuatkan sebuah legal opinion tersebut. Kemudian rumuskan rekomendasi dan strategi apa yang bisa dilakukan, bisa dijalankan untuk penanganan sebuah kasus tadi ya, peristiwa yang kemudian sudah menjadi masalah hukum. Nah, ini untuk menangani hal tersebut itu bagaimana strateginya, dan harus dihindari untuk memberikan janji-janji dalam hal ini. Jadi di sini adalah suatu pandangan dari ahli hukum mengenai sesuatu hal. Nah, ini disimpulkan di situ pandangannya itu seperti apa. Apakah hal tadi, peristiwa yang sudah dianalisis tadi ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, hukum atau tidak, bertentangan dengan hukum atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini kemudian disimpulkan, dan kesimpulan ini tentu harus sesuai dengan permasalahan hukum tadi. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam membuat legal opinion. Semoga bermanfaat untuk banyak orang, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu lagi pada video-video mendatang, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian juga like, komen, dan share kepada banyak orang supaya bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.